Iya, tapi cuma satu bisa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan ucapkan syukur kepadanya dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, malam hari ini kita, kalau 2 hari lagi itu hari Jumat. Jumat itu berarti hari terakhir di tahun 1446. Karena sudah diingatkan sama pengajiannya Aagim hari Rabu. Jadi satu hari Jumat itu kita masuk di tahun ini, berarti bulan terakhir di bulan di bulan 1446 Zulhijjah. Nah, kita nanti hari Jumat itu masuk di tanggal hari pertama di bulan Muharram 1447. Jadi pernah kita berikan pengajian atau pernah juga kita singgung, penting bagi kita untuk tahu, mengerti, dan ingat ini tanggal berapa di bulan Zulhijjah, ini tanggal berapa di bulan Hijriyah. Jadi jangan sampai nanti kita lupa dan bahkan mungkin tidak ingat. Karena banyak amalan-amalan dan keutamaan-keutamaan jika kita melaksanakan di hari-hari, terutama di tanggalan-tanggalan Hijriyah. Bapak dan Ibu semuanya, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di pekan keempat kita biasa sama-sama menyimak, sama-sama belajar, dan saya juga usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Jadi saya menasihati diri saya sendiri dan para jamaah semuanya. Ini bagian daripada kita mengimplementasikan di antara ajaran kita atau yang selalu kita ingatkan di dalam Al-Quran, terutama di Quran surat Al-Asr. Media interaksi kita untuk saling mengingatkan, yaitu watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Saling menasihatilah, saling mewasiatkanlah. Watawassaw bil haqqi di dalam kebenaran, di dalam yang hak, dan juga saling menasihati di dalam kesabaran. Penting bagi kita untuk selalu terus tercerahkan hari demi hari, karena kita sebagai manusia itu akan selalu lupa. Wa ma ansanihu illa syaitan. Jadi kita itu kadang-kadang lupa dan kadang-kadang dilupakan oleh syaitan. Itu sebagai bentuk kelalaian bagi diri kita sebagai manusia. Dan pada kesempatan serta malam yang mulia ini, sampai kita pada pembahasan di kitab Adabul Mufrad, nomor halamannya, nomor hadisnya hadis ke 53 dan 54. Sebulan yang lalu kita membahas tentang pentingnya bagi diri kita untuk melihat siapa teman dan kerabat kita. Karena di dalam Quran surat Az-Zukhruf Allah jelaskan, ini review saja yang bulan lalu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Nah, jadi kerabat itu nanti satu sama lain ketika di akhirat akan saling bermusuhan.
Ya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena bisa jadi sahabat, teman, kerabat itu ada yang menyeret, memasukkan kita ke dalam surga, dan ada juga yang menjerumuskan kita ke dalam neraka. Yang ketika itu masuk ke dalam surga nanti akan mungkin bertanya kepada Allah, mana saudara saya, mana teman saya, mana sahabat saya, mana tetangga saya yang setiap sholat maghrib di samping saya. Itu menjadi wasilah dan perantara untuk diseret masuk ke dalam surga. Begitu juga yang di neraka. Yang ketika sudah masuk neraka duluan, dia akan bertanya, mana teman saya ketika di dunia yang bermaksiat, maka akan ditarik juga. Ya. Karena neraka itu hari ini kan ada guyonan AI, itu bahaya sekali. Ya. Karena ada ayat di dalam Al-Quran itu neraka itu selalu terbuka. Maka sampai pada ada kata-kata di dalam Al-Quran yang menyebutkan ini tentang neraka itu akan menerima semua mereka yang durjana dan bermaksiat kepada Allah. Halim talak tahal mim mazid. Ketika itu neraka ditanya, sudah penuh atau belum? Kalau belum penuh, hal mim mazid, akan selalu ada tambahan. Jadi neraka itu akan selalu terbuka dan akan selalu dibuka selebar-lebarnya. Baik, ini di antara murojaah dan review kita di pengajian bulan lalu tentang bagaimana pentingnya bagi kita untuk melihat siapa kerabat, sahabat, tetangga dan lain sebagainya. Karena nanti akan membawa kita ke dalam surga kah atau mungkin membawa kita ke dalam neraka. Sedangkan pada kesempatan kali ini hadis ke-53 dan 54 di dalam kitabnya. Jadi yang saya tampilkan ini diantaranya adalah tampilan-tampilan hadisnya saja dan juga kandungan isi hadisnya, serta saya korelasikan dan saya relevansikan dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Dan juga nanti kita akan meliterasikan sedikit tentang perbendaharaan di dalam bahasa Arab. Karena ada kata-kata mungkin yang setiap hari kita ucapkan, tapi apa makna yang sesungguhnya? Kan mungkin khotib Jumat atau yang ceramah selalu mengucapkan begini, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nanti kita pembahasannya di sini lebih kepada pembahasan rahmat. Jadi hadis yang ke-53 dan 54 ini hadis tentang rahmat. Jadi nanti banyak hadis-hadis tentang rahmat Allah. Maka nanti kita akan meliterasikan dan sama-sama akan menyampaikan apa makna rahmatun, apa makna rahmanun, apa makna rahimun. Itu di antara kata-kata rahmat yang tertulis dan termaktub di dalam Al-Quran. Baik, ini hadis yang ke-53 dan 54, yaitu tentang hadis kasih sayang, rahmatun, rahmatun. Jadi rahmat Allah itu adalah manifestasi perwujudan cintanya yang tidak terbatas kepada makhluk. Nanti ada perbedaan di kata-kata. Jadi definisinya berbeda antara Rahman dan Rahim. Bapak Ibu kalau mungkin di masjid ini ada kajian tafsir, baik itu tafsir klasik ataupun tafsir modern atau tafsir kontemporer, itu biasanya pembahasan di awal kalau ada yang membahas atau sudah dibahas, ya, terutama di surat Al-Fatihah, mesti nanti yang akan dibahas pertama adalah basmalah. Nah, di basmalah yang sering kita ucapkan itu nanti ada ucapan Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Nah, nanti ada perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenapa pada ujungnya kok dipisahkan antara Rahman dan juga Rahim? Nanti ada sisi perbedaannya. Dan sisi perbedaan ini merujuk kepada kitab, kepada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Jadi rahmat Allah, maka kita selalu menyebutkan dengan rahmat, rahmatun. Kalau kita latinkan di dalam bahasa Indonesia kita rahmat. Ya, kalau bentuk tunggalnya itu rahmatun, tapi kalau bentuk jamaknya itu rahmat, gitu ya. Nah, jadi rahmat. Jadi rahmat itu artinya kasih sayang. Ya, kasih sayang yang Allah limpahkan kepada seluruh makhluk di atas muka bumi ini. Mulai dari Nabi Adam sampai ke manusia terakhir nanti. Semua binatang, flora, fauna, tumbuh-tumbuhan, semuanya mendapatkan rahmat dari Allah tanpa terkecuali sedikit pun. Nah, jadi
rahmat Allah itu adalah anugerah kepada seluruh makhluk di alam semesta ini. Siapapun itu, suku apapun itu, ras apapun itu, agama apapun itu, maka semuanya mendapatkan rahmat. Rahmat di sini dalam tanda kurung adalah kasih sayangnya Allah. Jadi barang siapa yang mendapatkan kasih sayangnya Allah, maka secara tidak langsung dia mendapatkan perlindungan, ya, perlindungan dari Allah. Tapi ada yang lebih spesifik dan khusus, ya, kepada seluruh makhluk dan kepada orang-orang yang beriman. Nah, ini untuk mengawali rahmat Allah yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf. Ini potongan ayatnya, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ya, jadi rahmatku itu, kata Allah, meliputi segala sesuatu. Contoh di dalam Al-Quran, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Misalnya Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang yang melata di atas muka bumi ini. Allah sebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Termasuk diantaranya manusia kita, termasuk diantaranya adalah binatang. Dabbah itu binatang yang melata. Illa 'alallahi rizquha, kecuali baginya rezeki, kecuali baginya kehidupan, kecuali baginya nafas untuk hidup, kecuali baginya makanan untuk bisa dimakan. Nanti bahkan ada hadis yang Rasulullah SAW gambarkan. Sebenarnya banyak sekali hadis-hadisnya. Di sana Rasulullah menggambarkan dengan kuda. Ya, jadi kuda itu nanti latar belakangnya adalah Allah menurunkan satu rahmat dan nanti menyisakan 99 rahmat. Nanti kita jelaskan sampai pada hadis itu. Jadi wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Di rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu, siapapun, manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan. Maka kadang-kadang kita berpikirnya begini, ada di antara satu tempat dengan tempat yang lain itu turun hujannya berbeda. Ya, tadi misalnya pas saya berangkat dari Kampung Sawah hujan, setelah gereja itu hujan. Tapi pas sampai ke sini, sudah pas mau belokan itu, sudah setelah Kodau sampai ke sini, kering banget gitu, nggak hujan sama sekali. Artinya Allah sedang membagi rezeki, sedang menurunkan hujan kepada tumbuh-tumbuhan di daerah sana. Artinya Allah sedang membagikan, mungkin ada semut yang tidak bisa minum, tapi rezekinya hari itu dia dapat minum atau mendapatkan air. Maka ada sebuah ungkapan yang mengatakan, wala tasubbud dahra, jangan pernah kita sedikit pun menggunjing keadaan dan situasi. Jadi ini pedoman di dalam kehidupan. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Jadi rahmat Allah itu meliputi. Rahmati itu maksudnya rahmatku, kata Allah. Ini menunjukkan kepada kekuasaan dan kemahakuasaan Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sekarang apa perbedaan rahmah dalam bahasa Arab ini, ya? Rahman dan Rahim. Yang ini yang tadi saya sebutkan, ada sisi perbedaan. Rahmat, kasih sayang yang Allah turunkan kepada seluruh makhluk di atas muka bumi, termasuk binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Tapi ada rahmat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sekarang kita masuk kepada literasi tentang rahmatun. Ini kenapa kita harus tahu bahasa Arab. Umar bin Khattab pernah menyampaikan, ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum. Belajarlah kalian bahasa Arab, ta'allamul lughatal arabiyyata fa innaha juz'un min dinikum, karena itu adalah bagian daripada agamamu. Dan bahasa Arab adalah satu di antara syarat ketika orang ingin menjadi sebagai mustahid. Jadi orang yang ulama-ulama, kiai-kiai kita yang duduk di majelis ulama itu harus memiliki kemampuan berbahasa Arab yang bagus, mengerti dan paham struktur dan gramatikalnya di dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itulah yang menjadi penentu, ya. Karena berubah sedikit harokat dan titiknya bisa fatal artinya. Nah, ini kata rahmatun. Rahmatun itu bentuk kata benda, ya. Dalam bahasa Inggris noun. Jadi rahmat ini, makna rahmat yang kita maknai di dalam bahasa Indonesia itu kasih sayang, kemudian juga anugerah dan lain sebagainya. Ya, kalau berkah lain.
Ya, kalau berkah itu tadi saya baca di dalam Kamus Mu'jam Al-Arabi, berkah itu maknanya al-khair al-katsir. Al-khair al-katsir itu artinya kebaikan yang banyak. Itu berkah. Nah, kata ini menunjukkan sifat kasih sayang secara umum dan bisa dinisbatkan kepada Allah dan juga maupun juga manusia. Ya. Jadi ini untuk makna atau kata rahmatun. Nah, ini rahmanun. Rahman ini yang kita ucapkan di dalam basmalah. Ada hadis yang artinya begini: perbuatan atau amalan yang tidak didahului dengan basmalah, karena di basmalah itu ada ucapan menyebutkan nama Allah, Bismillahirrahman, dan juga ada Rahman dan juga ada Rahim. Ada tiga penyebutan di sana. Allah, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ketika amalan dan perbuatan yang tidak diawali dengan ucapan basmalah, mungkin di antara keberkahan dan kemudahan itu tidak datang kepadanya. Lebih kurang begitu artinya. Sekarang makna Ar-Rahman. Ar-Rahman ini dalam bentuk katanya adalah fa'lanun. Fa'lanun itu artinya menunjukkan sesuatu yang benar-benar. Jadi dalam bahasa Arab itu, kalau saya benar-benar marah itu bahasa Arabnya ghadabun. Ya, ghadabun. Tapi kalau saya benar-benar marah, itu artinya ghadbanun. Jadi ya, ghadbanun itu artinya bentuk wazannya itu timbangannya itu sama dengan fa'lanun. Ini rahmanun. Artinya adalah menunjukkan sesuatu yang benar-benar, yang serius. Bukan situ 2-3 rius kali ya. Rahmanun itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar. Rahmanun itu artinya kasih sayang. Artinya kasih sayang Allah itu meliputi benar-benar. Karena ada ayat di dalam Al-Quran itu, wa ma kana Allahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak akan pernah sedikit pun menzolimi penduduk di alam semesta ini. Termasuk di antaranya kasih sayang. Ketika si binatang itu akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat dari Allah, akan diturunkan kepadanya. Ya, tidak akan pernah meleset pun sedikit, tidak akan pernah sedikit pun meleset, tidak akan pernah sedikit pun tidak mendapatkan. Pernah kita sampaikan bahwa ada doa yang zikir yang kita baca setelah sholat itu, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ketika Allah sudah ingin memberi, maka semuanya akan dikasih. Tapi ketika Allah akan menghalangi, siapapun yang memberi pasti akan terhalangi. Nah, itu kan maknanya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini rahmanun. Jadi rahman itu artinya kasih sayang Allah yang tidak terbatas kepada siapapun. Lantas bagaimana makna rahimun? Rahimun ini merujuk khusus dan spesifik kepada orang-orang yang beriman. Ar-Rahim. Ar-Rahim nama Allah atau Asmaul Husna, tetapi nuansanya berbeda. Yang berbentuk atau wazannya itu fa'ilun. Nah, ini menunjukkan kasih sayang yang terus-menerus dan khusus kepada muslim. Nanti ada ayatnya di sini ya, tentang Rahimun dan juga Rahmanun. Nah, lebih kurang ini tabel yang bisa saya simpulkan perbedaan dari kata Rahmatun, Rahmanun dengan Rahimun. Jadi makna umumnya sama sebenarnya. Tapi kalau kita menerjemahkan Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya, entahlah kalau di dalam definisi kita berbeda kan, antara kasih dan kasih dan sayang. Jadi kalau Rahman itu luas semua makhluk, ya melimpah dan segera, dan itu digunakan untuk asma Allah. Kalau Rahim yang kita maknai di dalam bahasa Indonesia adalah penyayang, ya, spesifik khusus untuk orang-orang yang beriman. Jadi sifatnya konsisten dan abadi. Konsisten dan abadi yang maksud di sini adalah sampai nanti di hari kiamat, ya, sampai nanti di hari keputusan, yaumul akhir. Nah, ini lebih kurang tabel yang bisa saya tampilkan dan saya simpulkan dari pembahasan tentang kata Ar-Rahman dan juga kata Ar-Rahim. Nah, sekarang kita rujukannya di dalam Al-Quran dan hadis. Tadi merujuk kepada kata Ar-Rahman. Qul huwa Ar-Rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Gitu ya. Huwa di sini merujuk atau menunjukkan kepada Allah. Qul huwa. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu
untuk meyakinkan dan mentakkidkan, maka dia menyebutkan dua. Huwa itu Allah, Ar-Rahman itu Allah memiliki sifat Rahman. Jadi untuk menunjukkan sesuatu yang benar-benar, untuk menunjukkan sesuatu yang sesungguhnya, maka Allah sebutkan Qul huwa Rahman amanna bih. Seperti di dalam Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwa Allah. Nah, kan, huwa dan juga Allah, dialah Allah. Ya, dialah itu pasti merujuk kepada Allah. Ya, tentu ini menunjukkan sesuatu yang benar-benar kuasa. Qul huwa Rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkal. Ini dalam Quran surat Al-Mulk. Jadi ini menunjukkan sesuatu tempat bahwasannya Allah itu adalah tempat keimanan dan juga sandaran umat manusia, sandaran kita sebagai manusia. Karena tidak ada tempat kita bergantung kecuali kepada Allah. Wa alaihi tawakkalna. Ya, jadi tawakal itulah yang menjadi kemampuan kita sebagai manusia untuk bisa menggantungkan apa yang kita usahakan. Kita sudah berusaha maksimal, sudah mengeluarkan segala tenaga, upaya dan semuanya. Ya, tapi kalau kita tidak tawakal, ya tidak berdoa, tidak meminta sepenuhnya, wallahu alam. Di antara ayat yang lain penyebutan kata Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini mohon maaf di ayat ini mungkin di sebagian pembahasan akan membahas al-'arsy al-istawa, tapi tidak membahas kepada pembahasan itu. Karena mungkin agak berlebar pembahasannya kepada al-'arsy istawa. Kita membahas Ar-Rahmannya saja. Jadi Ar-Rahman menunjukkan bahwa kekuasaan dan pengaturan terhadap alam semesta didasari kasih sayangnya Allah yang maha luas. Bapak bisa bayangkan atau tidak, bagaimana semisalnya atau sekiranya Allah itu mengakhirkan terbitnya matahari setengah jam aja, bisa berantakan itu kehidupan kita. Atau bahkan mungkin Allah menunda untuk terbenamnya matahari. Ini kita biasa terbenam matahari anggaplah jam 5 gitu. Kok sampai jam 6 sampai jam 7 belum terbenam juga? Itu fenomena apa yang terjadi kan gitu. Tanda-tanda apa? Kacau semuanya. Maka berkali-kali saya sampaikan, ingat Allah itu menutup ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu dengan al-yauma nakhtim al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nah di sana kata-kata nikmatnya. Kita bersyukur. Maka tadi saya baca, banyak sekali saya baca literasi tentang rahmat yang kita dapatkan, terutama kita sebagai muslim. Allah membuat aturan, Allah kemudian menentukan syariat agama, syariat yang ada di dalam ajaran agama kita, itu rahmat dari Allah. Itu kesyukuran kita kepada Allah, kita sudah ditentukan syariatnya. Ya. Syariat itu artinya jalan, Bapak Ibu. Bahasa Arabnya jalan itu syari'un. Tapi kalau jalan itu lebih ke syari'un itu maknanya, kalau jalan tol itu biasanya menyebut syari'un gitu. Kalau jalan biasa itu thariqun. Ini syariat yang datang kepada kita yang sudah ditentukan oleh syariat agama, itu untuk menunjukkan kepada kehidupan kita, ada kehidupan kita lebih baik dan terarah. Maka bersyukur. Maka Allah menutup ayat wahyu terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu Al-Maidah itu dengan kata-kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Gitu. Dan saya sudah sempurnakan nikmatku. Gitu. Maka di antara nikmat, di antara rahmat yang Allah turunkan kepada kita sebagai muslim adalah syariatnya. Kita bisa membayangkan jika syariat itu tidak sampai kepada kita, entah apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sembarangan, tidak tahu waktu, makan semaunya, dan lain sebagainya. Nah ini makna Ar-Rahman. Nah sedangkan ini di dalam hadis, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa la man yuhib, wa man la yuhib wa la yu'tid din illa man yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia ini Bapak Ibu ya. Innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada siapa yang mencintai Allah dan siapa yang tidak mencintai Allah. Wa la yu'tid din
illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan agama ya kepada orang yang tidak mencintai. Maka ada di dalam Quran surat Al-Kahfi, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk beriman, dan ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk kufur. Itu contoh-contohnya di keluarga-keluarga para nabi terdahulu. Jadi ini tentang Rahman, kasih sayang dan rahmat Allah yang diturunkan kepada yang meyakini dan mempercayai Allah sebagai Tuhan, meliputi segalanya. Jadi inilah dasarnya bahwa Allah itu memberikan nikmat, memberikan kasih sayang kepada siapapun, mau yang beriman, mau yang tidak beriman, diberikan semuanya. Wala yu'tid din illa man yuhib, dan Allah tidak memberikan agama kecuali mereka yang dicintai. Nah, tapi ingat, di sini ada kuasa dan otoritas yang Allah miliki. Ya, Allah pernah menurunkan ayat manakala Nabi Muhammad tidak bisa menurunkan hidayah kepada orang yang dia sukai atau orang yang dia cintai. Maka turun ayat waktu itu, innaka lan tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinallahu yahdi may yasha. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia cintai, petunjuk maksudnya. Nah, ini tentang otoritas yang Allah miliki, hidayah, kasih sayang, rahmat, Allah sajalah yang punya. Nah, ini hadis tentang Allah memberikan kasih sayang dan rahmat kepada siapapun, baik yang percaya kepada Allah maupun yang tidak percaya kepada Allah. Kemudian ini tentang rahim. Ya, wa kana bil mu'minina rahimah. Nah, ini dan kepada orang-orang mukmin rahim. Nah, jadi rahim itu kasih sayang yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Apa Bapak Ibu? Nanti di akhir saya sebutkan rahim, manifestasi nikmat dan kasih sayang yang khusus Allah berikan kepada orang beriman itu apa? Nanti ada di terakhir. Wa kana bil mu'minin rahimah. Ini Al-Ahzab ayat 43. Dan kepada orang-orang yang mukmin ya, itu diberikan kasih sayang. Semuanya sama, kasih sayang juga. Innahu bihim raufun rahim. Sesungguhnya dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Ya, ini dalam konteks di dalam tafsirnya ini saya ringkas saja. Ini dalam konteks taubat, dalam konteks pengampunan, pemberian maaf. Maka siapa itu? Abu Nawas itu di dalam syairnya mengungkapkan bagaimana dosa-dosa itu yang begitu luas. Dzunubi mithlu a'dadir rimal. Ya, wa kullu yaumin zaidun wa zanbi zaidun kullu yaumin. Itu kan kata-kata syair di dalam Abu Nawas itu. Dosa-dosa ke itu layaknya dzunubi mithlu a'dadir rimal, layaknya seperti butiran pasir yang ada di laut. Ini menggambarkan tentang bagaimana dosa yang dilakukan oleh manusia. Wa dzanbi zaidun fi kulli yaum. Sedangkan dosaku itu setiap hari bertambah. Nah, ini pelajaran dari syair yang disampaikan oleh Abu Nawas tentang dosa yang dilakukan oleh manusia. Tapi dengan dosa yang kita kerjakan setiap hari, rahmat dan kasih sayang Allah tetap turun kepada kita. Nah, ini innahu bihim raufun rahim. Jadi berarti kita sebagai manusia mendapatkan dua Bapak Ibu. Ar-Rahman yang meliputi seluruh makhluk di alam semesta ini. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahim. Ya, ini kasih sayang khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, sekarang hadis yang tertulis di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad halaman nomor 53 dan 54. Ini yang nomor 53. An Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, barang siapa yang tidak mengasihi, tidak dikasih. Ya, maka ada hadis lain yang mengatakan ar-rahimuna yarhamun, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang menyayangi akan disayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di langit, irhamu man fil ardi, sayangilah apa yang ada di bumi, yarhamukum man fis sama. Maka yang penghuni langit akan menyayangi. Nah, ini tentang kasih sayang kita sebagai manusia. Bahkan Rasul pernah menyampaikan ini hadis tentang kehidupan di tengah keberagaman.
Maka ada Rasul pernah menyampaikan, man adza dhimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menzolimi, menyakiti dhimmiyan itu orang yang tidak satu agama, tapi dia tidak merecoki agama, gitu ya, tidak merecoki, tidak merusak atau tidak merusak tatanan sosial itu, faqad adzani. Ini tentang keberagaman hidup di tengah masyarakat itu. Maka bahkan Rasul pernah menyampaikan, man adza dhimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti orang yang zimmi, faqad adzani, berarti dia sudah menyakiti saya. Wa man adzani faqad adzallah. Barang siapa yang menyakiti saya, berarti dia sudah menyakiti Allah. Ini hadis tentang rahmat Allah. Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, tidak disayangi. Ini kandungan hadisnya, menyayangi semua makhluk, meliputi orang mukmin, kafir dan binatang. Ya. Ini dalam konteks kehidupan Bapak Ibu ya. Dalam konteks kehidupan kita diantaranya menerapkan di Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Selama dia tidak merecok, merusak tatanan kehidupan sosial kita atau tidak mengganggu dan seterusnya, itu tidak boleh. Yang dimaksud rahmat di sini adalah memberi makan, minum, meringankan beban bawaan dan tidak berlebihan ketika memukul. Ini maksudnya adalah khusus kepada hewan. Dan mungkin ada orang yang mempekerjakan binatang. Jadi ketika mempekerjakan binatang, misalnya kuda atau keledai atau unta atau sapi atau kerbau dan lain sebagainya. Jadi tidak terlalu membebankan. Jadi manusiawi lah ketika membebankan kepada binatang-binatang. Ini maksudnya berkasih sayang kepada binatang. Apa bentuk kasih sayang ketika kita menyembelih? Kira-kira ketika kemarin kita menyembelih binatang hewan kurban, itu ada nilai kasih sayang yang tidak? Ada Bapak Ibu. Ya, apa kasih sayang yang disyaratkan dan dianjurkan oleh agama? Ketika menyembelih maka harus pastikan pisaunya atau mungkin apa itu goloknya itu dipastikan harus tajam. Jangan sampai nanti sampai 10 kali gitu kan. Maka teori dalam menyembelihkan harus sekali seret gitu langsung mati. Tujuannya untuk tidak menyakiti. Ini perhatian agama kepada hal-hal yang kecil, tapi memberikan manfaat, memberikan ada nilai-nilai dan pesan-pesannya. Orang yang tidak menyayangi orang lain, sebagaimana Allah telah sebutkan, dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi ini rumus kehidupan. Ya, kalau kita menyayangi orang, orang akan sayangi kita. Kalau kita berkata baik sama orang, orang akan berkata baik kepada kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang melakukan kebaikan kembali kepadanya. Dan siapa yang melakukan keburukan kembali kepadanya. Amay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, amay ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ini kan tentang kehidupan juga. Orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun akan diberikan, dibalas. Orang yang melakukan keburukan sekecil apapun nanti akan diberikan. Nah, ini relevansi dan relasinya dengan ayat Al-Quran. Ini teksnya sama, tapi di dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad tetap dijelaskan. An Jabir ibni Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarhamullah man la yarhamun nas. Nah, ini menunjukkan kasih sayang kepada manusia. Kalau di sini tidak disebutkan ini. Man la yarham la yurham. Tapi di sini sebutkan man la yarhamullah man la yarhamun nas. Tidak disayangi Allah dia yang tidak menyayangi manusia. Jadi ini tentang bagaimana agama memerintahkan kita agar benar-benar bagus sosialnya dengan orang lain. Gitu ya. Jadi dengan orang lain agama mengisyaratkan kita untuk benar-benar baik. La yarhamullah man la yarhamun nas. Rahmat dari makhluk adalah kasih sayang dan kelembutan. Sedangkan rahmat dari Allah adalah keridhaan kepada orang yang berbuat kasih sayang. Jadi kita bentuk kasih sayang kita kepada manusia itu adalah kelembutan. Tapi bentuk kasih sayang dari Allah itu adalah keridhaan. Maka ada doa seperti ini kan, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal apa doanya itu? Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya, apa itu? Lupa Bapak saya. Ya.
Jadi itu doa untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, ya. Nah, kemudian hadis dari Aisyah. Ini an Aisyah qalat atan nabiyya nasun minal a'rabi. Datang kepada Nabi orang Badui. Faqala lahu rajulun minhum. Sekelompok orang Badui. Ini tentang kasih sayang, ya. Kemudian faqala lahu rajulun minhum. Sebagian dari mereka ada yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, atuqabbiluna sibyana?" Apakah engkau mencium anak bayi? Atuqabbiluna sibyana? Fa wallah ma nuqabbil. Demi Allah kami tidak mencium mereka. Ini orang Badui berkata. Dia bertanya kepada Rasulullah, "Engkau mencium bayi itu atau tidak?" Kalau kami, demi Allah kami tidak lakukan itu. Ini kata orang Badui. Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Au amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah." Apakah aku kuasa menahan jika Allah mencabut rahmat dari hatimu? Apa makna dan kandungan di dalam ayat, di dalam hadis ini? Artinya adalah kita harus memperlakukan kepada orang yang masih kecil. Kan bayi itu masih kecil, tidak berdaya. Anak yang masih kecil itu kan tidak bisa apa-apa. Maka kita perlakukan dia dengan kasih sayang. Bisa membayangkan bagaimana jika rahmat itu dicabut dari Allah, dari hatimu. Nah, ini balasan Rasulullah kepada orang Badui yang mengatakan tadi. Dia sudah menjawab duluan, fa wallahi ma nuqabbiluhum. Kami tidak mencium. Mencium maknanya kami tidak mengasihi mereka. Maka Rasul menyampaikan, au amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah. Mau tidak? Ya, jika rahmat itu ditarik dari hatimu. Jadi jangan sampailah kasih sayang, kemudian cinta dan kasih kita kepada saudara kita, terutama saudara kita satu iman, satu akidah itu hilang. Kemudian yang teksnya hampir sama. Man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Sama. Kemudian ada lagi hadis dari Utsman, an Abi Utsman, anna Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan faqala al-amil. Jadi ada anna Umar radhiyallahu, jadi Umar itu pernah mengangkat istamala rajulan. Istamala rajulan itu memakai, menggunakan jasanya, atau di sini maknanya mengangkat. Faqala al-amil inna li kadza wa kadza minal walad. Sesungguhnya saya memiliki anak demikian dan demikian. Maqabbaltu wahidan minhum. Saya tidak pernah mencium sedikit pun dari mereka. Fa za'ama Umar au qala Umar innallaha azza wa jalla la yarhamu min abadi illa abarrahum. Nah, sama sebenarnya dengan hadis yang di atas tadi. Jadi Umar pernah mengangkat orang untuk menjadi pejabat, ya, kemudian dia menyampaikan, "Oh, saya tidak pernah mencium. Saya tidak sayang lah atau acuh lah." Kan pernah kita sampaikan tradisi masyarakat jahiliyah itu mungkin masih melekat di dalam dirinya, tidak menyayangi atau tidak suka punya bayi laki-laki, dan juga aib jika punya anak perempuan. Masih melekat mungkin dalam diri mereka. Maka dia mengatakan seperti itu. Maqabbaltu wahidan minhum. Maqabbaltu wahidan, saya tidak pernah mencium mereka sedikit pun dari di antara mereka. Fa za'ama Umar au qala Umar innallaha azza wa jalla la yarhamu min abadi illa abarrahum. Maka dari ucapan ini dipahami bahwa orang yang paling baik dalam menunaikan hak-hak manusia dan hak-hak Allah adalah orang yang paling dekat mendapatkan rahmat dari Allah. Ucapan Umar ini diambil dari firman Allah dan sabda Rasulullah seputar balasan kebaikan terhadap sesama. Nah, jadi pesan untuk melakukan kebaikan kepada semua manusia. Nah, ini hadis yang ke-54, panjang. Ya, ini yang tadi di awal saya sampaikan, Allah itu menurunkan satu rahmat, mengakhirkan dan menundakan 99 rahmat. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Rasulullah menganalogikan saat di antara satu rahmat yang Allah turunkan itu kuda, ya. Di sini disebutkan hatta tarfa'al farasu hafiraha. Ya, sampai sehingga kuda itu mengangkat kakinya supaya tidak menginjak anaknya. Coba kalau menginjak anaknya bisa mati. Di dalam hadis yang lain Rasulullah menjelaskan, mengumpamakan binatang buas. Ya, binatang buas itu tidak memakan anaknya.
Dia tidak memakan anaknya itu karena kasih sayang Allah. Kita sebagai bapak dan sebagai ibu memiliki rasa tanggung jawab dan kasih sayang kepada anak kita sendiri yang satu darah dan satu daging dengan kita. Itu karena kasih sayang Allah. Gitu. Coba bayangkan kalau tidak memiliki rasa kasih sayang, udah dilepas saja, dibuang saja. Nah, jadi yang menyebabkan manusia berkasih sayang ini adalah karena karena rahmat Allah yang turun kepada kita satu. Bisa membayangkan bagaimana 99 rahmat yang nanti akan Allah berikan di akhirat. Nah, ini diantara rahmat yang patut dan harus kita syukuri. Maka di sini sebutkan, ja'alallahu azza wa jalla ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu tis'atan wa tis'ina. Dan Allah memegangnya 99. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah menurunkan di dunia satu bagian saja. Fa min dzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Karena satu itu yatarahamul khalq. Semua penduduk di alam semesta ini berkasih sayang. Hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Ya, ini maksudnya begini hadis ini. Binatang saja karena memiliki kasih sayang kepada anaknya, kuda itu dia mempunyai insting untuk tidak menginjakkan kakinya kepada anaknya yang baru lahir. Apalagi kita kira-kira manusia begitu. Jadi ini hadis Rasulullah yang memberikan isyarat kepada kita agar kita benar-benar berkasih sayang kepada siapapun. Nah, ini penjelasan hadisnya, kandungan hadisnya, bahwasanya kita sebagai muslim patut bersyukur dan mendapatkan kabar gembira bahwa mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan 99 rahmat yang Allah nanti akhirkan dan tundakan di akhirat kelak. Ya. Nah, dengan satu bagian saja Allah turunkan di atas muka bumi ini sudah sebegininya kehidupan kita. Ya, sudah tentram, damai, gitu ya. Sudah aman, gitu ya. Nah, ini selain itu jika dengan satu rahmat saja di dunia mendapatkan segala nikmat, baik nikmat Islam, Al-Quran, sholat, kasih sayang, dan ini khusus sebagai muslim. Jadi tadi kita sampaikan bersyukur kalau misalnya kita secara pribadi, secara individu dengar azan cepat dan bersegera bergegas ke masjid, itu diantara kasih sayang Allah masih melekat di dalam diri kita. Maka jangan sampai nanti seperti yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran itu, apa itu yang ayatnya Allah akan menutup telinganya mereka, menutup hatinya mereka gitu, menutup telinganya mereka gitu. Nah, jangan sampai kita ditutup nikmat untuk melakukan kebaikan. Imam Hasan Al-Basri itu pernah menyampaikan, carilah 3 kelezatan di dalam berislam. Di antaranya adalah sholat, membaca Al-Quran, dan satu lagi melakukan kebaikan. Kalau tidak, ada 3 itu. Nah, jadi kita bersyukur ya, kalau azan atau mungkin kalau sudah masuk waktunya sholat dan kita belum bergegas, kok masih ada rasa takut di dalam diri kita, itu diantara rahmat Allah masih turun kepada kita. Nah, adanya anjuran agar beriman dan memiliki harapan besar pada rahmat Allah yang masih disimpan pada hari kiamat kelak. Rahmat merupakan salah satu sifat agung Allah Subhanahu wa taala. Sifat ini ditetapkan dalam kitab Sunnah dan Istima' umat. Nah, ini tentang rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah yang diberikan khusus kepada kita orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Allah memberikan segala nikmatnya, segala apa yang bisa dinikmati, dirasakan keindahannya diberikan kepada siapapun. Ya. Tapi ada yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ini diantaranya. Pertama adalah rahmat itu dalam bentuk kasih sayang dan kemurahan. Innallaha bin-nasi la'aufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Oke, yang kedua. Kemudian rahmat Allah dalam bentuk ampunan. Ini kita sebagai muslim, sebagai mukmin. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ini ayat yang
masyhur sekali kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah, mendengarkan pidato, mendengarkan tausiah tentang rahmat Allah. Di antara yang dikutip itu adalah di Quran surat Az-Zumar. Tapi yang dijadikan penekanan adalah la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Nah, ini mesti ayat ini yang selalu akan dikutip. Nah, jadi udah kita berputus asa dengan apa lagi coba kehidupan kita ini. Semuanya sudah Allah berikan. Qul ya ibadalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafur. Allah akan menghapuskan dosa seluruh manusia. Baik, yang terakhir, wa nazzalna, bentuk berikutnya yang diberikan kepada muslim adalah bentuk hidayah dan petunjuk. Kita sampai hari ini alhamdulillah masih mendapatkan hidayah. Ya. Maka kita selalu berdoa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka yang terakhir adalah bentuk yang diberikan dari Allah, rezeki dunia. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Segala nikmat yang Allah berikan di atas muka bumi ini adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan Bapak dan Ibu semuanya. Segala apa yang kebaikan dan kebenaran ini datang semuanya dari Allah. Jika apa yang saya sampaikan lupa, khilaf, tidak benar, itu semuanya datang dari diri saya sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.